kekerasan seksual anak menempati urutan pertama, yakni sebanyak 148 kasus. Anak ini pun memanggil kedua orang tuanya dengan sebutan ayah dan papa. Jumlah kasus kekerasan seksual meningkat dari 4.162 kasus yang dilaporkan pada 2021 menjadi 9.588 kasus sepanjang tahun 2022. Itu waktu kamu 6 SD? Iya, karena di situ aku masih ingat pakai baju apa. Sorry, kamu sudah ngerti? Belum. Apa ini hal biasa yang sering orang-orang lakuin atau gimana? Masih bingung juga. Pas setelah nyampe di sekolah pun aku kayak masih bingung, tadi ngapain ya gitu. Kok rasanya kayak nggak enak gitu kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman? Setelah menyaksikan berbagai macam berita yang tersedia barusan, apa yang teman-teman rasakan? Apa yang teman-teman pikirkan? Ya, ngeri sekali bukan? Fenomena kekerasan dan penyimpangan seksual yang terjadi dewasa ini semakin hari semakin mengkhawatirkan. Nah, dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi fenomena ini, minimnya pendidikan seksual terhadap anak-anak di masyarakat menjadi salah satu faktor penentunya. Maka dari itu, kali ini saya akan membedah buku ini, Tidak Tabu Bicara Seks kepada Anak, yang berisi panduan orang tua mengajarkan pendidikan seksual Islami kepada anak usia 6-10 tahun. Buku ini merupakan karya dari Azimun Tholib MPD dan juga Profesor Dr. Hajah Imas Kania Rahman MPDI. Agar lebih mudah dimengerti, pada buku kali ini kita akan bahas berdasarkan 5W1H. Mengapa pendidikan seksual itu penting? Jawaban dari pertanyaan ini sebetulnya sudah dijawab oleh kumpulan berita yang sudah ditampilkan di awal tadi. Nah, di tengah fenomena yang mengerikan ini, sayangnya tidak sedikit orang tua maupun pendidik yang menutup mata mereka akan pentingnya seks edukasi sebagai bekal bagi anak dan juga benteng pertahanan diri bagi anak agar tidak menjadi pelaku maupun korban dari kekerasan ataupun penyimpangan seksual. Dalam buku ini, penulis menjelaskan bahwa pendidikan seksual tidak melulu membahas tentang reproduksi. Pendidikan seksual merupakan usaha sadar memberikan bimbingan serta arahan yang tepat tentang seksualitas, memberi pengertian tentang hakikat seksual yang benar dan tidak menyalahgunakannya, dengan tujuan mencapai kehidupan yang harmonis, teratur, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pendidikan seksual, anak memiliki benteng pertahanan diri agar tidak menjadi pelaku maupun korban kekerasan dan penyimpangan seksual, seperti pelecehan dan LGBT yang sudah mulai berkampanye secara terang-terangan. Lalu siapa saja yang bertanggung jawab atas pendidikan seksual bagi anak? Tentu saja dalam ruang lingkup yang kecil, orang tua dan pendidik di sekolah memiliki tanggung jawab yang besar. Kemudian, dalam ruang lingkup yang besar, maka Kementerian Pendidikan memiliki tanggung jawab juga, yaitu membuat kurikulum yang jelas, terukur, dan terstruktur sesuai dengan fase perkembangan anak. Kapan sebetulnya pendidikan seksual dapat mulai diajarkan kepada anak? Pendidikan seksual dapat mulai diajarkan kepada anak dari usia 3-4 tahun. Sebab pada usia ini, anak-anak sudah dapat mengerti mengenai organ tubuh mereka. Cara mengajarkan pendidikan seksual bagi anak dalam buku ini dibahas dalam 2 chapter. Penulis menggali pandangan Abdullah Nasih Ulwan, yaitu seorang tokoh pendidikan dan juga pemikir Islam asal Suriah. Menurutnya, terdapat beberapa kaidah pendidikan seksual yang perlu diberikan kepada anak. Berikut diantaranya. 1. Etika meminta izin. Anak hendaknya diarahkan untuk selalu meminta izin ketika hendak masuk kamar orang tua, terutama pada 3 waktu, yaitu menjelang subuh, pada waktu zuhur, dan setelah isya. Yang kedua, etika melihat. Tanamkan pada anak apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh dilihat olehnya. Hal ini erat kaitannya dengan aurat seseorang berdasarkan posisi kekerabatannya seperti mahram dan bukan mahram. Selanjutnya, menjauhkan anak dari hal-hal yang merangsang seksual, seperti pergaulan bebas dengan lawan jenis dan berbagai media yang berbahaya bagi anak. Dalam chapter selanjutnya, penulis menyusun panduan praktis yang bisa kita langsung terapkan dalam proses pendidikan seksual bagi anak. Yang pertama adalah pengenalan identitas. Anak diajarkan untuk memahami jenis kelaminnya, memahami bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda, juga mengenali nama-nama anggota tubuh yang benar. Hindarilah penggunaan istilah yang tidak sesuai, seperti istilah burung untuk kemaluan laki-laki. Selanjutnya, konsep aurat. Ajarkan anak untuk menutup aurat sejak dini. Ajarkan batasan-batasan aurat laki-laki maupun perempuan, serta etika berpakaian lainnya seperti tidak tipis, tidak ketat, dan tidak menyerupai lawan jenis.
Selanjutnya, perlindungan diri dari bahaya seksual. Ajarkan kepada anak bahwa ada anggota tubuh yang sangat tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain dan harus selalu tertutup oleh pakaian dan celana, yaitu kemaluan, pantat atau dubur, serta payudara bagi perempuan. Ajarkan nama yang sesuai, fungsi, serta larangan yang berkaitan dengan 3 area tersebut. Bagian-bagian ini juga tidak boleh sampai dipegang atau diraba oleh orang lain. Jika ada orang lain yang ingin melihat, memegang, atau meraba bagian-bagian tersebut, ajarkan anak untuk segera menghindar, berlari ke tempat ramai, berteriak minta tolong, dan melaporkannya kepada orang tua, guru, atau orang dewasa lain di sekitarnya. Bagaimana teman-teman? Praktis bukan? Panduan yang sangat praktis dari buku ini bisa kita langsung terapkan dalam proses pendidikan seksual bagi anak-anak kita di rumah maupun di sekolah. Perlu diingat bahwa yang dijelaskan barusan hanyalah beberapa sampel dan intisarinya. Kalau teman-teman ingin mendapatkan insight yang lebih lengkap dari buku ini, silahkan langsung saja beli dan baca sendiri. Panduan dalam buku ini cukup lengkap dan rinci. Dijelaskan tentang apa saja yang perlu diajarkan dan juga bagaimana cara mengajarkannya sampai kepada kalimat yang perlu disampaikan. Kelebihan selanjutnya dari buku ini, dan ini merupakan kelebihan utamanya, yaitu panduan pendidikan seksual pada buku ini menjadikan Al-Quran, hadis, dan pandangan ulama sebagai landasannya, sehingga pendidikan seksual yang dianjurkan dapat memandu anak-anak bukan hanya mengenai etika dan moral secara umum, tetapi juga mengajarkan anak-anak cara menjaga kesucian dirinya sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit kekurangan yang saya temukan dalam buku ini adalah tidak dijelaskannya ketertarikan kepada lawan jenis sebagai suatu kecenderungan yang bisa terjadi pada anak yang berada pada usia 6-12 tahun. Padahal hal ini erat kaitannya dengan pendidikan seksual bagi anak. Kekurangan selanjutnya adalah dalam pembahasan perkembangan anak usia 6-12 tahun. Pembahasan dirasa terlalu melebar kepada hal-hal yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan panduan pendidikan seksual pada anak. Jikapun ada hal yang berkaitan, sayangnya penulis tidak mengaitkan keduanya sama sekali. Tentu akan lebih bermakna apabila kedua hal ini dapat dikaitkan satu sama lain. Baik teman-teman, demikian pembahasan bedah buku kita kali ini. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat baik bagi orang tua maupun pendidik dalam menyelenggarakan pendidikan seksual yang berkualitas dan terstruktur bagi anak. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan insight yang lebih lengkap dari buku ini, silahkan dapatkan buku ini di berbagai marketplace yang tersedia. Demikian, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.